Pernah nggak sih kamu itu berpikir, saya udah kerja keras, lembur sampai malam, gaji naik tiap tahun, tapi mau sampai kapan? Dan gimana kalau saya kehilangan pekerjaan? kalau kamu ngalamin itu, stay di video ini karena saya mau share kenapa kerja aja nggak cukup buat bikin kamu benar-benar sejahtera. Yuk kita mulai. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Selama 12 tahun menjadi perencana keuangan independen, saya bertemu dengan banyak klien. Saya melihat banyak orang yang sibuk kerja di usia mudanya, ngejar karir, kenaikan gaji gila-gilaan, tapi bingung saat pensiun. Kenapa? Karena semua yang mereka kejar di usia muda, ya karir lah, ya penghasilannya lah, semuanya hilang. Sebenarnya nggak hilang, asalkan kita itu mulai menyiapkan. Ada perbedaan loh antara penghasilan atau bahasa Inggrisnya income dan kekayaan atau wealth. Nah, saya akan bahas dalam 3 bagian. 1, konsep total wealth. Kedua, investasi itu punya 4 musim. Dan yang ketiga, penasihat investasi. Yuk kita bahas. Dulu waktu kuliah dan ambil sertifikasi, saya belum dapat ide mengenai total wealth. Saya baru sadar ternyata penghasilan dari kerja atau kita sebutnya human capital, ya mau itu pengusaha atau mau jadi karyawan, itu bisa berkurang dan bahkan bisa hilang. Kalau pengusaha bisa kehilangan penghasilannya ketika bisnisnya sudah tidak lagi relevan dengan zamannya. Contoh, siapa sih yang masih dengerin kaset gitu sekarang ini? Ya toko kaset pasti hilang. Karyawan juga bisa kehilangan penghasilannya ketika sudah pensiun dan tidak lagi bekerja di perusahaan. Nah, sebaliknya, investasi atau financial capital itu mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu. Dan pada akhirnya, gabungan antara human capital dan financial capital itulah yang menjadi total wealth. Human capital itu ya kayak gaji, skill, itu waktu yang kamu pakai buat kerja. Financial capital itu kayak aset yang bisa kerja buat kamu, seperti ya saham, reksadana, properti, emas, bisnismu, dan sebagainya. Banyak orang itu cuma ngandelin human capital. Padahal human capital itu ada expirednya. Gak ada juga sih orang yang umur 80 tahun masih jadi manajer marketing kan. Saat pensiun, kalau kamu nggak punya financial capital, cuma mengandalkan human capital, maka penghasilan kamu akan menurun. Atau bahkan hilang. At the end of the day, total wealth-mu itu bisa berkurang. Padahal saat pensiun nanti itu pasti masih ada lifestyle. Ya paling nggak core-nya kita lah, kebutuhan hidup kita. Atau discretionary-nya kita, ya yang keperluan tambahan kita lah. Yang tetap harus di-maintain. Dan juga memang ada biaya kesehatan atau health care yang terus meningkat. So, coba saya kasih simulasi ya. Anggap aja sekarang gajimu 20 juta per bulan. Dan tiap tahun naik 5%, 5%, 5%. Kamu rajin loh investasi katakanlah 6 juta per bulan dengan return investasi 10% per tahun. 30 tahun kemudian, kamu harus selesai kerja atau pensiun, uang kamu udah 14 miliar. Dan ketika kamu pensiun, penghasilan kerja, human capital-nya itu turun. Tapi investasimu masih terus bekerja. Enak kan? Kalau kamu nggak mulai investasi dari sekarang, pertanyaannya kapan terkumpul modalnya? Apalagi nyampe 14 miliar. Nah, dari sini, kamu ngerti kan kenapa kerja aja nggak cukup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, gimana caranya bikin investasi kamu itu tumbuh dengan sehat. Banyak orang kira pasar modal itu lurus ke atas. Tapi itu salah besar. Kenapa? Pasar modal itu bergerak kayak musim atau cuaca gitu. Ada 4 musim. Pertama ada fase expansion yang rasanya tuh optimisme. Harganya naik pelan-pelan, tapi naik terus. Kemudian sampai satu titik ada fase puncak atau peak, di mana orang merasa euforia. Semua orang dari yang paling kecil sampai yang paling tua ngomongin saham. Semua ngomongin saham. Harganya udah tinggi banget. Terus begitu sudah naik, apa? Turun. Dilanjutkan dengan fase contraction. Mulai dari orang was-was, aduh, harganya turun ya. Udah ada beberapa saham yang turun harganya, aduh, bingung tuh. Terus siklusnya selesai ditutup dengan apa? Fase penurunan. Di mana terjadi krisis. Semua orang panik, jual. Padahal posisi masih rugi. Dan lucunya, di musim dingin, di saat harga jatuh, justru banyak saham bagus lagi diskon, tapi orang panik. Orang malah jual, orang kabur gitu.
Itu sama kayak ada diskon iPhone terbaru, diskonnya 70%, tapi kamu malah takut beli karena mikirnya, jangan-jangan palsu. Padahal itu lagi promo. Menurut kamu, sekarang ini kita sedang di musim apa? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Tentunya, beda musim, tentu aja beda pemilihan produk investasinya. Ibarat nanam pohon deh, investasi juga perlu dirawat. Mulai dari nentuin tujuan investasinya, planningnya seperti apa, mau pakai buat berapa lama, butuhnya berapa rupiah, harus invest berapa, itu planning. Kemudian instrumennya atau strateginya gimana, kita eksekusi atau execute. Kemudian kita cek hasilnya atau mungkin cek kondisi pasarnya secara berkala atau itu sebutnya review. Setidaknya sebulan sekali kita review. Dan lakukan koreksi kalau memang ada yang meleset dari rencana kita atau kita sebutnya ada action plan. Ya, bayangin aja deh, kamu tuh lagi naik gunung, nggak mungkin kan, cuma asal jalan doang gitu kan. Ya pasti paling nggak ada peta, atau juga harus cek kondisi, ya atau mungkin juga ada yang mendampingi, ya dan siap-siap juga kalau misal ada longsor, kita ganti jalurnya. Investasi juga begitu. Pertanyaannya, kamu mau jadi pendaki yang seperti apa? Yang punya peta, ada pendamping, atau mungkin yang nyasar-nyasar di hutan, karena cuma ikut-ikutan? Kalau kamu merasa butuh petanya atau mungkin butuh dipandu sama penunjuk jalan, nah disinilah penasihat investasi atau kita sebutnya PI atau dalam bahasa Inggris kita sebutnya investment advisor bisa mendampingi kamu. Dan itu yang mau saya ceritain di bab ketiga. Banyak orang DM saya nih. Vin, saya pengen investasi, tapi bingung mulai dari mana. Sahamnya apa, kapan jual, kapan waktunya nambah. Dan jujur, itu hal wajar. Kenapa? Karena investasi itu memang nggak sesederhana ngikutin rekomendasi di media sosial atau juga di grup WhatsApp. Investment advisory atau penasihat investasi itu ibarat kamu punya personal trainer yang di gym. Ya, kalau sendiri, ya mungkin kamu bisa sih latihan sih, tapi ya mungkin butuh waktu, hasilnya lama gitu. Tapi kalau kamu pakai trainer, ya kamu disesuaikan programnya, sesuai kebutuhannya kamu, apakah diet, atau latihannya, atau evaluasinya, dan lain sebagainya. Di investasi pun juga sama. Advisory itu bantu kamu apa? Satu, pilihin instrumen investasi sesuai tujuan investasinya. Atau pilihin misal kalau saham, sahamnya apa? Harganya berapa? Berapa masuknya? Jumlahnya berapa banyak? Kedua, bikin strategi yang jangka panjang. 3, review secara berkala. Dan keempat, kamu nggak akan gampang panik kalau pasarnya turun. Atau kamu juga nggak gampang terlalu euforia saat pasarnya naik. Jadi kamu tetap tenang aja. Dan yang penting, independen. Ya, advisory itu tidak jualan produk. Bukan trading, tapi dampingin kamu biar investasi kamu tumbuh dengan sehat. Nah, di tempat kami, Finansialku, sistemnya jelas. Ada skema fee bagi hasil. Semuanya transparan. Kenapa? Karena saya percaya kalau advisory itu harus jalan barengan sama kliennya. Harus win-win. Bukan untung di salah satu pihak aja. Contohnya investasi di salah satu saham emas yang menghasilkan return sampai 100%. Kalau kamu mau tahu bagaimana cara kerjanya, itu nama programnya adalah Program Pendampingan Investasi. Kalau kamu mau tahu cara kerjanya, gimana sih program pendampingan investasi di Finansialku, kamu boleh nanya-nanya dulu ke adminnya Finansialku. Apa itu program pendampingan investasi, berapa harganya, dan apa saja yang didapatkan. Silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Sekarang, coba bayangin 10 tahun dari sekarang, kamu lihat nih aplikasi sahammu, lihat portofolio yang asal-asalan. Atau mungkin juga kamu lihat, portofolio yang benar-benar kerja buat kamu. Nah, sekarang kamu mau pilih yang mana? Yang asal-asalan atau yang benar-benar kerja buat kamu? Your choice. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi. Wujudkan